Kali ini Sumatera akan kita wakilkan di Lampung ya, dari Lampung. Pakai K apa pakai G nih? Lampung ke Lampang. Kerjanya di Jakarta baru 5 bulan sih. Cuman ini lagi WFH cabut ke Lampung. Ini juga lucu nih ketika anak orang putra daerahnya juga cabut ke Jakarta. Itu kadang-kadang jadi sepi nih daerahnya gitu. Bedah musik suka-suka yang dihadirkan oleh Bicara Bicara Musik. Musik. Oke. Balik bersama gue David Tarigan. Dan gue Alvin Yunata, di sini ada Raj dan juga Zaki. Dan sekarang kita masuk ke Pulau Sumatera. Wih, Cie. pulau gue nih. Raj Pas. lu juga Sumatera kan? Pulau gue. Yoi. Oke, untuk kali ini Sumatera akan kita wakilkan di Lampung ya, dari Lampung. Jadi ini agak dekat sama Pakai Jakarta. K apa pakai G nih? Lampung ke Lampang. Lampang. Dari Lampung. Oke, di sini udah ada IBEF dari band Mr. and Mrs. ya. Ya, salah satu band apa ya yang menantang dari Lampung ya, dari Bandar Lampung dan sekitarnya pastinya. Yang ini menarik ya, maksudnya Bandar Lampung ini salah satu apa ya kancah musik yang variatif sih, cukup variatif di luar Pulau Jawa ya. Di sana iya memang lebih dulu besar mungkin anasir musik Jamaika, reggae dan segala macam sampai terjemahan-terjemahan paling mutakhirnya ada grup dub juga dari Bandar Lampung, grass rock ya psychedelic rock juga gede. Ya. Tiba-tiba juga ada yang elektro, ada yang indie pop, ada juga yang kayak Mr. and Mrs. Ini juga lumayan beda. Beda sendiri. Mr. and Mrs. ini buat yang belum tahu ini line up-nya adalah satu drummer, satu bassis, sama satu vokalis. Ada sedikit keyboard gitu. Nah ini vokalis ya, IBEF. Iya. Ya kan Bev ya? Bener nggak? Benar. Asik. Oke, ini menarik Bev. Lampung ini kayaknya makin lama makin kesini ini musiknya makin grow yang sangat pesat ya. Yoi. Yang tadi David ceritain genre-genrenya udah ngesap semua, udah mulai aneh-aneh gitu. Nah, lo sendiri Mr. and Mrs. mulai kapan, Bev? Sebenarnya kalau Mr. and Mrs. itu mulainya 2012 sekitar bulan November. Udah lama ya? Dan kayak vakum-vakum dikit gitu terus baru mulai serius lagi 4 tahun belakangan. Oh, cukup lama dong 2012. Iya lumayan, 10 tahun ya. Berapa album? Kalau album sebenarnya 2, cuman yang album pertama itu nggak terlalu di-up karena personil yang dulu sama sekarang beda, jadi kayak jomplang gitu jenis musik. Oke. Di Lampung sendiri itu gimana, Bev? Gimana sih munculnya tuh? Apakah per community atau teman-teman di Lampung tuh gimana sih geraknya ekosistemnya? Iya, maksudnya sama seperti misalkan di kota-kota lain tadi ada kolektif tadi di sini di Purwokerto gitu kan ada kolektif yang menjadi apa ya yang aktivisnya lah gitu untuk bikin acara, bikin bahkan nanti record label dan segala macem gitu dan bahkan ada kolektif yang lebih spesifik ke musik tertentu gitu ada yang mungkin lebih reggae, ada yang lebih punk rock gitu dan lain-lain gitu. Kalau di Lampung gimana? Iya, di Bandar Lampung gimana? Kalau di Lampung so far tuh hampir sama ya. Ada rata-rata kolektifan dan anak-anak pada mandiri semua gitu dan memang beberapa kali ada yang khusus untuk genre blues sendiri, jazz sendiri pun ada, popang gitu-gitu ada cuman kalau popang kayaknya udah mulai nggak semasif blues, jazz atau reggae kayak gitu deh. Tapi rata-rata mereka kolektifan gitu. Nah untuk genre musik yang lainnya yang seperti kayak indie popnya kayak lu sendiri itu bergerak di mana? Apakah mereka masing-masing atau kalian itu ngumpul dalam satu komunitas? No, kita nggak ada dalam satu komunitas itu sih. Palingan ya ketemunya di panggung per panggung gitu. Banyak panggung setiap minggunya? Kalau sebelum pandemi banyak banget. Ada yang bersponsor, kolektif itu banyak banget sampai kadang satu hari itu ada berapa panggung gitu. Setiap weekend tuh pasti ada lah gitu baik yang kolektif atau bersponsor itu ada. Nah setelah pandemi baru agak sulit sampai sekarang. Dan rata-rata setiap show-nya itu variatif ya aksinya dalam artian jenis musiknya variatif ya? Benar, variatif nggak cuma satu genre ya. Sebenarnya sebelum aku benar-benar terjun dan pure sebagai pelaku musiknya, itu aku cukup aktif juga
dari SMA untuk datang ke beberapa gigs yang anak-anak sini buat gitu. Sebenarnya dari dulu tuh kayak ada gitu penggagas untuk bikin satu panggung yang memang dalam satu panggung itu tuh genrenya banyak banget. Nggak cuma satu genre ya, itu banyak banget. Dan itu sekitar aktif 4-5 tahunan gitu sampai akhirnya regenerasi, jadinya udah nggak ada lagi gitu loh. Dan sekarang ya masing-masing aja, kolektifan bikin-bikin sendiri aja untuk meneruskan si pergerakan yang dari zaman dulu itu, cuma namanya beda-beda gitu. Sebenarnya kalau dibilang ada, udah dari lama, pergerakan itu tuh sudah ada dari lama. Oh jadi awalnya ada satu gigs gitu ya? Namanya itu Loudfest. Oh, nah abis dia selesai nanti baru anak-anak bikin sendiri-sendiri itu? Sempet ya apa ya, sempat sepi gitu, nggak ada pergerakan seperti itu lagi, dan makin kesini anak-anak makin inisiatif sendiri untuk bikin kolektifan gigs gitu, biar sama rata semua bisa manggung semua gitu. Di mana kalau di Lampung gigsnya di mana tuh rata-rata kalian bikinnya, di kafe kah atau di studio studio? Beberapa kali sih itu ada yang rajin bikin namanya Klub Sumur sama di Mr. Garage, itu kolektifan anak-anak sih ya. Kalau Klub Sumur itu kayak rumah gitu, cuma kayak sepasang suami istri tapi penggiat musik gitu, jadi dia punya lahan cukup lah berapa meter gitu untuk anak-anak datang, dan itu kayak lahan itu di tengah-tengah ada sumur, makanya disebutnya Klub Sumur gitu. Dan ada beberapa teman-teman dari kota lain yang mau tur juga pasti selalu bikinin gigs gitu di Klub Sumur itu. Sama juga di Mr. Garage itu kayak kafe, cuman ya gitu dia open untuk semua jenis musik. Kalau misalnya mau bikin acara di situ mereka open banget. Itu tuh beberapa kali di 2 tempat itu sih. Sisanya random di kafe atau di ya studio-studio gitu sih, cuman random dan keseringan di 2 tempat tadi gitu. Oh ya Bev, kalau tentang produksi bagaimana? Dalam artian gue dengerin Mr. and Mrs. soundnya bagus banget gitu hitungannya. Apalagi kalau tahu dari Sumatera ibaratnya gitu lah ya. Oke lah, Bandar Lampung deket sama Jakarta gitu. Tapi gimana kancah perproduksian di sana? Apa seberapa banyak studio gitu? Zaman sekarang kan studio rumahan juga beneran studio jadinya gitu kan. Dan juga record label gitu misalkan memang ada gitu scene-nya di Bandar Lampung, bisa diceritain nggak? Kalau untuk ekosistem itu tuh, kalau tempat rekaman, kayak studio rekaman gitu tuh sebenarnya ada kok dari dulu. Dan yang sekarang yang masih aktif itu sekitar 2 atau 3. Dan yang benar-benar pro malah suka bikin apa ya, kayak channel YouTube sendiri untuk ngewadain anak-anak yang manggung di situ sekalian untuk promosi si studionya pun ada gitu. Dan untuk apa ya, teknis dan teknisinya pun lumayan pro. Salah satu studionya tuh namanya 0 kilometer, itu yang punya dia lulusan engineer dari Jogja kalau nggak salah. Jadi mereka balik ke sini untuk bawa ilmu-ilmunya dan bantu anak-anak di Lampung untuk record secara pro gitu. Oke, kalau tongkrongan Bev, aktif gak tongkrongannya? Kayak misalnya di distro atau apa gitu, ada? Jadi kalau ke Lampung tuh nongkrong di sini, kalau orang datang ke Lampung, kemana itu ada ya? Ada, tapi sebenarnya random banget. Kayak circle-nya juga beda-beda ya. Kayak cafe ini tongkrongan anak art yang lebih melukis gitu-gitu. Terus yang ini untuk musik gitu-gitu, sebenarnya beda-beda. Tapi ya ada gitu, kayak dibilang base camp kali ya. Oh, menarik banget ya. Nah, Bev, mungkin ya lo pastinya sebagai anak sana gitu kan, memperhatikan perkembangan musik utamanya kancah independen di Bandar Lampung gitu ya. Lo bisa, selain Mr. and Mrs. pastinya gitu, ada rekomendasi nggak? Maksudnya siapa ya aksi-aksi yang pengen lo kedepankan dari Lampung? Sebenarnya banyak, cuman aku rekomendasi beberapa ya. Itu pribadi aja nggak apa-apa. Kenapa? Pribadi aja, yang pribadi suka aja nggak apa-apa ya. Kalau kita dari dulu suka namanya ada Sunset Killa itu. Tolong bebaskanku, tolong selamatkan bagai
Dia Oh, itu keren tuh. Iya, dia genrenya kayak psychedelic blues gitu. Iya, psychedelic rock, garage rock gitu ya. Itu oke, aku suka. Terus juga kalau musiknya yang lebih apa ya? Kalau orang denger bisa langsung suka dan singalong itu tuh ada namanya Bata Senja. Semakin larut. Itu kayak cukup hits lah di sini. Jadi kalau misalnya dia manggung tuh kayak semua orang apal aja lagunya pada ikutan nyanyi gitu. Mudah dinyanyikan gitu. Namanya Bata Senja. Terus juga ada satu soloist blues. Kayaknya sih blues tradisional, aku nggak tahu tuh bluesnya masuknya kemana subnya. Cuman itu dia soloist dan kayak one and only di Lampung, namanya Tuan Robertus. Itu juga recommended kan, karena materinya oke-oke sih. Ijazahku disita 2 tahun bekerja. Ijazahku disita. Terus juga ada yang baru namanya Forever June, itu kayak popish gitu. I know it's a Friday night and Alex sing for you. Movie screen is playing. We're watching Submarine. Tapi ya fresh, materi masih fresh gitu deh. Sama ada satu lagi, Rumi Boys. Oh iya, itu Rumi Boys Alert kurang. Itu lucu tuh Rumi Boys Alert ya. Mereka duo gitu. Yeah. Welcome to the future era. Welcome to social media. Welcome to the world that full of drama. Itu yang gue bilang tadi elektro gitu model ya. Ya. Kayak ngingetin gue Gun Electric dan The Gang segala macem. Kalau di Lampung ngerilis, apakah ada satu label atau 2 label, ataukah self-release dari setiap band? Gimana polanya? Kalau label gitu kayaknya pernah ada, cuman nggak tahu ya kalau di Lampung itu ekosistem yang seperti itu tuh ada, tapi kayak hilang timbul gitu. Jadi ada, cuman mudah untuk membuatnya, cuman mempertahankan konsistensinya tuh sedikit susah gitu. Kalau dibilang ada dan regenerasi yang gemes mau bikin kayak begitu tuh selalu ada gitu. Tapi untuk jangka panjangnya aku nggak tahu. Jadi kebanyakan teman-teman sendiri-sendiri nyari sendiri-sendiri gitu. Oke. Dan itu dia sih banyak faktor sih sebenarnya ya, tapi ya. Iya, nggak apa-apa. Dan rata-rata tentunya zaman sekarang grup-grup Lampung ini ya aksi-aksi dari musik dari Lampung merilisnya secara digital ya. Iya, rata-rata udah ke digital semua. Iya, makanya itu juga makanya pada sendiri semua zaman sekarang kayaknya Vin ya. Maksudnya, Apakah kalian nggak ngerilis fisik ya? Beberapa ada kok yang rilis fisik. Misalnya Remisis juga kemarin waktu rilis mini album bikin fisiknya. Di mana produksi kalian untuk bikin CD atau bikin kaset itu di mana? Kalau CD aku ambil teman di Bandung. Kalau packagingnya kita bikin sendiri di sini. Jadi ngelipet-ngelipet sendiri. Independent banget. Oh, Bandung. Oke. Independent aka ngehemat ya. Iya. maksudnya ini seru karena ini deket banget sama Jakarta sebenarnya. Iya. Tapi tetap aja masih kayak gitu, masih sulit gitu ibaratnya gitulah ya. Iya nggak sih? Iya Iya sih. nggak? Ternyata seperti itu juga gitu. Ya lucu juga sih. Banyak nggak sih teman-teman di Lampung yang memang penggiat-penggiatnya yang dulunya sekolah di Jawa lalu kembali ke Lampung dan bikin ekosistem ini atau enggak? Kalau dibilang banyak enggak sih, tapi kalau dibilang ada. Berarti sebenarnya sebelum pandemi ini gigs itu banyak ya di Lampung ya, Bev ya? Banyak Dan band-band juga banyak ya? banget. Kayak panen, kayak panen aja setiap weekend pasti manggung gitu. Berarti sebenarnya hidup banget ya secara ekosistemnya ya, scene independen di Lampung itu ya? Sebenarnya iya. Apakah kalian berinvasi ke daerah-daerah Lampung lainnya? Sumatera lainnya? Kalau invasi sih enggak ya, tapi di setiap kan Bandar Lampung juga terpecah dari beberapa macam kabupaten segala macam tuh. Nah, ada beberapa kabupaten juga yang aktif untuk join ke manggung di Bandar Lampungnya sendiri. Terus yang Sama kayak Purwokerto tadi, iya sama dengan Purwokerto. Nah, daerah mana aja tuh kabupatennya kalau di Lampung? ada Pringsewu, terus Lampung, Kota Bumi.
Kalau Kota Bumi itu kayak terkenal metal-metalan gitu, underground gitu deh. Kalau Pring Sewu itu juga cukup variatif sebenarnya, ada yang metal juga, ada yang pop juga, jazz-jazz juga ada. Terus ada namanya Kota Metro, itu sebetulnya sekarang udah kota ya, tapi nggak jauh banget dari Bandar Lampung, itu juga variatif dalamnya, metal, pop, punk segala macam ada, dan kadang-kadang kita sebelum pandemi kemarin aktif tukar-tukaran panggung gitu, mereka manggung di Bandar Lampungnya, kita ke Metronya, begitupun teman-teman di kabupaten lain, Pring Sewu dan lain-lain tadi. Sama fit ya, emang gitu ya Indonesia tuh ya. Ya pasti. Jadi kota-kota satelitnya ya itu. Jadi kayak kalau di Purwokerto ya menaruh di sini, pasti. Banyumas itu ya, Banyumas Raya. Lalu dengan Lampung juga gitu, menaruh ininya di Bandar Lampung ya. Iya. Tapi itu balik lagi sama juga kasusnya dengan Purwokerto gitu. Bahkan ini sebenarnya secara teknis lebih deket lagi gitu untuk ke Jakarta gitu. Nggak pernah ada apa-apa, ngerti kan? Iya ya. Kalian tuh nggak pernah mencoba bareng-bareng bikin kolektif datang ke Jakarta ya? Bev. Dari Bandar Lampung ya? Ya. Iya, maksudnya nggak pernah. Ya kita gini deh, kalau di Indonesia ya Jakarta ya juga termasuk lah pastinya, dari Jakarta juga. Ya kan pasti kalau orang umum pasti Lampung identik dengan band Melayu gitu, ya nggak sih? Gara-gara kangen band. Gara-gara kangen band, iya. Iya. Andai kata ada yang beda dikit ya reggae gitu. Udah gitu. Padahal makin kesini gue makin ngelihat variatif banget itu di Lampung gitu. Kenapa ini terjadi gitu? Ya nggak sih? Ya. Harus. Ya mungkin nggak tahu deh. Mungkin kalau tadi kita Purwokerto masih punya media nih, punya media sendiri segala macam. Tadi dia juga bikin Ada Zin ya di Purwokerto. Iya, buat sistem yang mandiri gitu, yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kalau di Lampung gue penasaran gitu. Iya, gimana? Kalau di Lampung, Bev, apakah ada Zin, ada media yang untuk independen ya? Untuk mewakili. Media ada kok, Zin juga yang bikin aktif Zin di sini tuh masih ada gitu, sampai sekarang tuh masih aktif tuh ada. Terus dia sempat tukar karya juga sama teman-teman yang buat Zin di kota lain pun ada. Terus beberapa kali gigs musik mereka collabs, kayak mereka buka lapak untuk jual Zinnya, ya saling promosi gitulah, ada musik, terus Zin, terus juga ada visual ya, kayak art visual gitu-gitu, ngelukis segala macem. Kayak dalam satu gigs itu kita kolaborasi bareng. Kayak ada beberapa yang bikin launching party secara mandiri, itu pasti kebanyakan kolaborasi sama penggiat seni lain di luar musik ya. Gitu. Menarik? Ya, kebayang sih ya. Lu mau nanya nggak? Aku mau ngajakin ngopi kalau pulang ke Lampung. Aku by the way di Jakarta, jadi ngopinya bisa barengan. Siap. Oh, lu di Jakarta, Bev? Oh gitu, lu di Jakarta ini? Kerjanya di Jakarta baru 5 bulan sih, cuman ini lagi WFH, cabut ke Lampung. Wah, sama kayak Zaki nih. Hati-hati ya, ini ya, kalian nih hati-hati ya. Kayak saya dari Bandung nih, pindah harian saya kalau pindah, itu Bandung jadi, maksudnya ini juga lucu nih ketika anak orang putra daerahnya juga cabut ke Jakarta, itu kadang-kadang jadi sepi nih daerahnya gitu. Aduh, ini bahaya nih. Karena itu penggerak-penggerak yang awalnya pada pindah ke Jakarta semua kan, itu gimana ya? Iya, sebenarnya sih menurut gue, kalau gue pribadi itu nggak ada masalah selama si penggiat yang pindah ke Jakarta itu tetap bawa identitas dia gitu, yang akhirnya tercermin. Itu juga salah satu tujuanku ke Jakarta sih, maksudnya nggak cuma kerja ya, dan pelan-pelan juga azan. Pelan-pelan juga nyari salah gimana nih bawa si bandku sendiri, sama kalau udah sudah dapat salahnya, aku bisa bawa yang lain pelan-pelan ke Jakarta. At least anak-anak Jakarta juga denger. Iya, tapi somehow memang kadang-kadang perlu ya. Maksudnya kayak kaki tangan si band tersebut. Kayak Panturas ini kalau sang manajer seiksal awalnya pindah ke Jakarta, ya itu Persis. yang membuat si Panturas akhirnya lebih terkenal gitu. Gue sejauh-jauh ini di depan kita nih. Siapa yang tahu orang band juga baru 6 di Ternate karena dia lagi balik ke Jakarta. Nah, jadi memang somehow memang ternyata butuh satu orang yang untuk bermain di Jakarta kan, untuk gaul lah kadang-kadang. Iya. Oke, Jadi ini kayak menarik. butuh demo dulu di gedung DPR MPR nih. Jadi biar tahu semua gitu. Tadi yang dibilang sama Ibev bahwa artinya ada anak daerah yang kuliah di luar ketika balik ke Lampung kayak tadi sekolah engineering, itu memang harus ditularkan ke teman-teman di situ supaya makin banyak SDM-nya untuk bekerja secara produksi seperti itu. Iya, itu udah pasti. Tapi kan tadi yang kita juga sama-sama tahu di saat yang bersamaan, itu juga sama-sama tahu dia balik belum tentu kepake itu semua gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi balik lagi
Ya, namanya juga hidup ya. Ya. Kita lihat aja, harus dicari yang Nah, penting. ini spirit willingnya, spiritnya. Iya, spiritnya. Gitu. Jadi emang spirit ini harus ditumbuhkan terus kan. Kayak emang di Ternate tadi memang harus terus di encourage terus, di push terus Iya, untuk iya. tetap jalan. Mungkin di Lampung sih Iya. udah banyak ya. Jadi emang agak sedikit ringan mungkin tugasnya. Dan harus kolektif memang. Iya. Nggak Iya, bisa. kolektif itu perlu sebenarnya. Jadi banyak komunitas kita kerja sama-sama. Kan pengorbanan rame-rame seru kan? Iya. Iya, kolektif, pengorbanan kolektif gitu. Patungannya jadi lebih kecil lah. Bersih. Dia bikin kegelapan juga dibikin sebuah kolektif, ya kesakitan juga dibikin kolektif, ya enggak? Iya lah, pengorbanan ya enggak? Hasilnya juga kuat. Oke, thank you Ibef udah sharing-sharing tentang Lampung dan kita setelah dari Lampung kita akan menuju ke Lombok. Wih. Oke, habis ini kita mulai kembali ke timur. Setelah dari Ternate tadi ke timur, sekarang balik lagi ke timur ke Lombok. Oke, jangan kemana-mana semuanya. Kita masih terus bedah musik suka-suka kita dan Apa? nantikan Lombok. Ya enggak? Dalam beberapa tahun terakhir Kancah Lombok tuh geliatnya kerasa banget sampai sini. Ya. Karena ada usaha yang apa ya? Level berikut lah yang dilakukan. Makan ayam rumpak namanya, makan ayam rumpak tapi sambil denger vinil kayak gitu-gitu. Ayam apa? Geprak ya, ayam geprak. Geprak sound. Anjay. Jadi